untuk merusak sebuah bangsa. Kalau penelitian Janet Jan yang tingkat dunia itu dia mengatakan untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkanlah sejarahnya, putuskan dia dengan masa lalu, leluhur, ya kan, hilangkan bukti sejarah. Kan begitu penelitian. Nah, ternyata tidak cukup itu. Bahwa penghapusan sejarah ini ada kaitannya penghapusan secara spiritual. Bertemu lagi Pak Gus. Ya. Jadi di sesi kedua ini saya pengen tanya Pak Gus tentang propaganda Belanda. Yang dipropaganda itu kan ternyata bukan hanya dari segi politiknya tapi juga dari segi spiritualnya juga. Contoh yang jenengan katakan tadi adalah bahwasanya pernikahan Jawa dan Sunda itu tidak boleh. Nah itu kan malah menjadi sesuatu yang menguntungkan Indonesia jika itu terjadi. Suku Jawa dan suku Sunda kan bisa bersatu dan lain-lain, terus dipolitisi sama Belanda, maka akhirnya terjadi sebuah doktrin bahwasanya Jawa dan Sunda itu tidak boleh. Monggo dijelaskan Pak Gus tentang itu. Jadi saya pertama ingin menyampaikan begini, bahwasanya kita tidak sedang mengkritik orang lain. Maksudnya begini, yang jahat itu bukan bangsa, tidak ada bangsa jahat. Yang jahat itu adalah oknum. Oh iya, ya, betul. Jadi kalau ada konspirasi itu sebenarnya itu konspirasi orang jahat lah gitu ya. Bukan kita bukan bangsa Belanda atau Amerika. Nah, yang kedua, konspirasi itu terjadi sampai hari ini. Jadi jangan salah, itu terus dimainkan kan begitu. Nah, yang sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwasanya orang Jawa bilang pangucap kinaryo jopo, asmo kinaryo jopo, kan berarti kata-kata adalah doa. Ini kita pegang. Yang kedua yang sering dikatakan oleh Soekarno, kita tentunya pada sepakat jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekali aja nggak boleh loh ya. Sekali tapi berkali-kali itu tidak boleh. Nah, dua kata itu kita harus sepakat dulu lah. Dari dua kata inilah saya mencoba menelusur hingga kemudian menemukan sebuah kesimpulan bahwa yang tadi saya katakan, untuk merusak sebuah bangsa, kalau penelitian Janet Jan yang tingkat dunia itu dia mengatakan untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkanlah sejarahnya, putuskan dia dengan masa lalu, leluhur, ya kan, hilangkan bukti sejarah. Kan begitu penelitian. Nah, ternyata tidak cukup itu. Bahwa penghapusan sejarah ini ada kaitannya penghapusan secara spiritual. Simpelnya begini Mas, bahwa bangsa kita itu mempunyai hitungan-hitungan. Orang mau pergi dihitung, orang mau nikah dihitung, orang lahir dihitung, orang mati dihitung. Bahasa kita kan seperti itu. Bahwa ini semua ada tanda-tandanya. Orang yang lahir di ini akan seperti ini, seperti itu. Ini saya ngomong dari Jawa kita kan begitu. Nah, begitu juga peristiwa-peristiwa bangsa ini terjadi, diakui oleh bangsa kita di dalam undang-undang dengan kata-kata atas berkat rahmat Allah. Bahwa artinya apa? Sesuatu yang terjadi di Indonesia ini tidak lepas ada peran takdir Allah, ada peran pertolongan Allah, kan begitu. Maka peristiwa-peristiwa ini menjadi suatu peristiwa yang tidak lepas, yang tidak boleh kita penceng-pencengkan. Nah, terkait dengan nilai-nilai spiritual, artinya bahwa orang-orang yang ingin merusak bangsa kita, mereka mempelajari itu, mereka memahami itu, maka mereka untuk merusaknya, ya mereka harus menggunakan cara itu juga, selain cara-cara yang lain. Selain memelesetkan unsur sejarah, memelesetkan ini, mereka juga merusak dengan cara-cara aturan-aturan hitungan itu. Sederhananya begini, contoh, kita ingin merusak orang di pedalaman, misalkan ya contoh suku apa gitu. Zaman merusaknya itu dengan berbagai cara, tapi akan lebih ampuh kalau adatnya sama rusak. Misalkan mereka hari ini larangan adat ini seperti ini, diterap, ya kan? Mereka menggunakan diterap itu kan dengan sendirinya, kita nggak usah ngapa-ngapain, hancurlah peradaban itu. Nah, itulah yang kemudian kita temukan tadi yang saya ceritakan tentang G30S PKI. Tidak ada dokumen sejarah
tolong dicari bahwa meninggalnya jenderal-jenderal itu tanggal 30 September. Tidak ada. Di dalam film pun diceritakan meninggalnya itu setelah lewat jam 12 malam menjelang subuh. Maka itu sebenarnya tanggal 1 Oktober. Karena pergantian tanggal itu adalah setelah lewat jam 12 malam. Kan begitu Mas. Yang kedua, kita sampai telusur ke makamnya 7 jenderal itu. Semua nisan dikatakan meninggal 1 Oktober. Dinisannya. Bukan 30 September. Dinisannya pun menyebut 1 Oktober. Bisa dicek di Jakarta. Makamnya Ayani 1 Oktober. Dan Bung Karno jelas-jelas mengatakan Gestok. Oh iya. Betul. Ya kan? Itu kan singkatan. Gerakan 30 September. Bagaimana kok kemudian diperingati tanggal 30? Gestok itu gerakan 1 Oktober. Gestok singkatan dari gerakan 1 Oktober. Okay. Jelas kan? Bung Karno mengatakan Gestok, tapi hari ini orang memahami G30S. Nah, ini kan bersebeda kan. Orang akan menduga bahwa peristiwa itu terjadi tanggal 30 September. S. G30S. Padahal peristiwa itu terjadi tanggal 1 Oktober. Karena sudah lewat jam 12 malam. Nah, kenapa kemudian ini dipelesetkan menjadi 30 September? Ini saya menduga ini ada konspirasi internasional. Karena jatuhnya Soekarno, kita tahu ada konspirasi internasional. Ya saya nggak tahu benar tidak, tapi banyaklah data yang mengatakan ada keterlibatan CIA dan macam-macam kan begitu. Nah, kenapa ini harus dirubah menjadi 30? Padahal peristiwanya tanggal 1 Oktober. Yang pertama ingin saya katakan, saya melihat peristiwa G30 SPK orang menyebut, kalau kita menyebut Gestok, itu yang meninggal 7 jenderal. Coba diangan-angan, di mana ada peristiwa perang di dunia yang satu hari meninggal 7 jenderal? Tidak ada, Mas. Jadi meninggal 7 jenderal itu peristiwa yang sangat besar. Biasanya kalau perang yang meninggal hanya 1-2 jenderal, ini 7 jenderal. Ini satu-satunya di dunia mungkin peristiwa yang dalam satu hari 7 jenderal meninggal. Ini kan luar biasa. Nah, itu terjadi pada tanggal 1 Oktober, kemudian orang mengatakan tanggal 30 September. Saya ingin katakan, pada masa Bung Karno menjabat presiden, peristiwa itu masih diperingati pada tanggal 1 Oktober. Yang Gestok itu tadi. Gestok. Jadi orang-orang tua itu tahunya juga Gestok, Pak. Jadi tak katain PKI itu mereka jawab pasti Gestok. Gitu. Nah, kenapa itu dirubah? Ini filosofi jawab begini, Mas. Dalam filosofi adat budaya bangsa kita itu dilarang mengadakan pernikahan di mana orang tua kita meninggal. Itu dengan istilah geblak. Kan begitu? Ya, geblak, hari ya. geblak. Tidak boleh. Kita tidak boleh mendirikan rumah di mana itu hari meninggalnya naasnya keluarga kita. Bahkan kita dilarang bepergian. Ya kan, kadang-kadang kecelakaan kita dihitung loh, kan dinopo. Nah, ternyata pada hari meninggalnya. Nah, sebenarnya ini adalah adab, ini adalah etika tasawuf orang Jawa bahwa pada masa itu banyaklah kamu ingat, banyaklah berdoa, banyaklah berzikir, ingat kalau itu hari meninggalnya leluhur. Jangan bersenang-senang, kan begitu? Sering kan begitu. Nah, kalau itu kita langgar, kalau ini kita terap, berarti kita menjadi orang yang tidak menghargai leluhur. Berarti ini kan sebenarnya yang menjadi kemudian kejadian karena ini sudah disabdakan oleh leluhur, berarti kita menjadi generasi yang tidak amanah, kan begitu? Betul. Yang tidak tawadhu dengan leluhurnya. Kan begitu. Nah, kemudian Anda bayangkan bangsa kita, para jenderal itu berarti kan bapak dari keluarga kita, karena mereka jenderal-jenderal, mereka pada penguasa kita. Anggap aja mereka adalah bapak bangsa kita, gitu ya. Dan mereka meninggal pada tanggal 30 September. Kenapa kemudian dirubah jadi 1 September? Ini kalau saya tidak berani mengatakan ini salah siapa salah, saya tidak mau mengatakan ya, tapi saya meyakini ada konspirasi internasional. Yang kedua, saya takut dengan leluhur.
Karena kita nerak-nerak ini ada kemungkinan efeknya kepada bangsa kita. Gitu loh. Efeknya Yang aslinya 1 Oktober dijadikan 30 September itu tadi ya. Iya. Karena apa? Pada 1 Oktober itu yang harusnya hari duka itu menjadi hari euforia seolah-olah. Betul. Menjadi hari kesaktian Pancasila ya. Yang seolah-olah euforia kan. Kita akan gembira. Padahal itu hari meninggalnya Hari 7 meninggalnya jenderal. 7 jenderal. Ini secara etika kan kurang bagus. Saya tidak menolak hari kesaktiannya. Oke lah, katakan tanggal 2, tanggal 3, monggo kan gitu. Karena pada masa itu masih duka. Soekarno pada masa itu masih belum aman. Dalam ancaman kematian juga. Kan mereka dilarikan. Begitu lewat tanggal 1 kan berarti baru ada aman. Kan begitu. Harusnya kalau mau Pancasila kesaktian Tanggal 2. ya monggo lah, ya mungkin bisa begitu, tapi ya yang tanggal 1 ini loh maksud saya kan ya rasanya secara etika jiwa bangsa, secara etika Jawa, tasawuf kok ini kurang pas gitu loh. Nah ini yang apakah ini akhirnya menjadikan bangsa kita itu berefek pada ini? Nah. Ya kita tidak tahu. Itu satu mas. Kedua, ternyata ada sebuah peristiwa besar. Kalau ini mungkin non spiritual, tapi ini terkaitannya dengan jiwa besar bangsa. Ada satu peristiwa besar tingkat dunia yang dilupakan bangsa ini terjadi pada tanggal 30 September. Karena orang mengatakan peristiwa G30 PSBKI, maka peristiwa besar dunia ini tenggelam. Hari ini hampir tidak ada satu orang pun ingat peristiwa dunia tanggal 30 September yang menggetarkan dunia dari Indonesia. Tanggal 30 September. Orang sudah hampir tidak ingat. Karena ketika 30 September itu pasti G30S. PSBKI. Nah, saya menduga ini ada konspirasi lagi internasional. Itu apa, Pak? Apa? Itu adalah peristiwa tahun 1960. Bung Karno pidato di PBB. Kalau ingin membangun dunia damai dalam kebersamaan, maka piagam PBB harus dimasukkan Pancasila. Itu luar biasa, bisa bayangkan. Piagam PBB lemas diusulkan diganti. Karena kalau tidak diganti, menurut Soekarno, dunia tidak akan damai. Hanya Pancasila, satu ketuhanan dan kemanusiaan. Tanpa ketuhanan dan kemanusiaan, fata morgana. Tanpa ketuhanan saja tanpa kemanusiaan, ibarat iblis. Beriman kepada Tuhan tapi dia tidak manusia. Orang hanya berkemanusiaan tapi tidak bertuhan pun tidak bisa. Maka manunggalnya keimanan dan kemanusiaan inilah sila 1 dan kedua Pancasila adalah jiwa bangsa. Dan itu yang bisa mendamaikan dunia. Itu terjadi pada tanggal 30 September 1960. Bangsa Indonesia lupa. Nah, karena kita lupa maka kita tidak bangga pada Pancasila. Harusnya Pancasila itu untuk dunia. Lah kok di Indonesia mau di ya ini kan apa ya? Ini maksud saya ini membunuh karakter. Coba kalau bangsa kita ingat, ngeri Mas. Kita punya cita-cita kepada sekolah lagi, cita-cita tingkat dunia lagi, bangkit dalam bangsa kita. Dengan apa? Pancasila. Kita tidak ingin menjajah bangsa lain. Kita tidak ingin merendahkan bangsa lain. Kita hidup sejajar. Kita buat dunia ini damai sejahtera untuk semuanya. Tonggaknya tanggal 30 September. Sayangnya itu terlupakan. Alhamdulillah di tempat ini 30 September sudah kita peringati sebagai hari perdamaian dunia abadi. Di dalam pojok ini muncul dan kita sudah kirim surat kepada PBB. Kita minta supaya 30 September ditetapkan sebagai hari perdamaian dunia abadi. Sudah kita kirim suratnya kemarin pada bulan Oktober. Itu. Ini dan ini masih banyak lagi nanti. Nah, berikutnya ini yang menurut kami juga paling fatal tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Jelas-jelas di dalam teks proklamasi bahwa kemerdekaan itu adalah tanggal 17.
atas nama bangsa Indonesia. Artinya pada tanggal 17 itu bangsa Indonesia itu merdeka. Kan begitu. Kemudian besoknya tanggal 18 baru berdirinya negara. Ada dokumen nasionalnya ini dengan disahkannya undang-undang dan dilantiknya Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil. Maka sah berdara negara itu berdiri, ada dasarnya, ada pemerintahannya. Tapi tanggal 17 belum ada negara. Itu masih bangsa yang merdeka. Ini kaitannya dengan spiritual yang sangat ketat. Saya pernah mengadakan perjalanan untuk menemui sekitar 17 orang, kurang lebih ya, untuk menanyakan, mensokehkan mengenai 17 kemerdekaan bangsa dan 18 berdirinya negara. Karena waktu itu kita mengadakan diskusi di teman-teman bersama teman-teman kampung Inggris, bersama teman-teman penggiat di sana, saya melihat teman-teman masih ragu antara iya dan tidak. Kemudian saya menawarkan, oke, coba kita lepas sekarang kita dari teori sejarah. Kita masuk dalam teori spiritual. Tolong carikan orang sakti, kita datangi bareng-bareng, kita tanya. Bagaimana? Ternyata hasilnya sungguh di luar dugaan. Mereka memberikan jawaban yang di luar nalar saya. Kita mendatangi tokoh Islam, tokoh Hindu, tokoh Buddha, penjaga makam, penjaga gunung, penjaga kawah. Pokoknya siapa yang kita anggap sakti kita datangi. Hanya kita tanya 2 pertanyaan. 17 kemerdekaan bangsa, 18 itu betul apa tidak? Karena waktu itu kita akan mengadakan upacara di tempat ini memperingati tanggal 17 kemerdekaan, 18 berdirinya negara. Jadi upacaranya 2 kali. Supaya negara ini tidak kita lupakan. Berdirinya tanggal 18. Negara berarti tanggal 18 mulai berdiri. Dan yang membuat kita kagum jawaban dari para spiritual itu yang menurut saya layak untuk diketahui. Terkait untuk hari-harinya Pak Kos, kadang kan ada hari yang hitungannya apa gitu. Kalau tanggal 17 pas 45 itu jatuh pada hari apa? Saya cerita itu saya awali dari cerita saya menemui seorang resi. Karena yang bisa membuka itu seorang resi di Kediri. Namanya saya nggak enak lah kalau menyebut namanya. Pokoknya di Kediri kota. Saya datang ke sana sama teman, saya menyampaikan itu. Saya mengatakan begini, resi, saya mau petunjuk. Kami mau mengadakan upacara 2 kali, tanggal 17 kemerdekaan, tanggal 18 berdirinya negara. Itu orang pertama kali yang saya temui. Kemudian resi itu menjawab, ini masalah negara mas, sama jangan main-main. Apa alasan sampean? Saya katakan, alasan saya teks proklamasi, pembukaan undang-undang, fakta sejarah, dari makna filosofi, macam-macam saya terangkan. Kemudian beliau masuk di kamar. Satu beliau keluar resi itu. Dia menjawab, saya itu pernah didatangi Lemhanas, diminta petunjuknya bagaimana supaya negara ini tegak. Resi itu ditanya. Kemudian saya bertapa di Gunung Wilis selama 40 hari. Hasil pertapaan saya tanggal 17 harus diganti. Sampaikanlah kepada Lemhanas. Bingung Pak Lemhanas. Loh, ini fakta sejarah, kalau mau diganti tidak mungkin. Lah karena resi lah sampean tanya saya dari spiritual. Lah hasil saya meditasi ya itu. Lah mau gimana lagi? Resi sendiri tidak bisa menjelaskan. Kenapa kok begitu? Nah, kemudian dia ketemu saya katakan, resi 17 kita merdeka, 18 berdirinya negara. Berarti ini yang saya cari berbulan-bulan jawabannya. Berarti tidak diganti ya? Tidak resi. Ini peristiwa yang berbeda. Kan begitu, tanggal 17 kita merdeka, 18 berdirinya negara. Berarti yang harusnya diulang tahuni itu malah tanggal 18-nya Pak Gus ya? Kalau menurut saya dua-duanya mas. Dua-duanya. Jadi merdekanya kita peringati, berdirinya negara kita peringati. Kalau di Amerika HUT itu kan RI, hari berdirinya 18. Harusnya 18. Kalau kita ngomong kemerdekaan RI atau hari berdirinya negara 18.
Tapi kalau kita ngomong bangsa merdeka 17. Kan begitu. Di Amerika Mas, yang diperingati itu deklarasinya, kemerdekaannya, bukan berdirinya negara. Berdirinya negara nggak pernah diperingati. Nah, di Indonesia ini dua-duanya harusnya. Tapi digabung pada tanggal 17. Tapi di sini kan orang menduga kita merdeka tanggal 17. Kan begitu? Artinya maksud saya bukan merdeka, kita merdeka sekaligus mendirikan negara. Jadi merdeka dan mendirikan negara pada tanggal 17 kan begitu. Orang menafsir. Ini bahaya. Nah, ini katanya dengan Rasi tadi. Nah, saya lanjutkan ya. Rasi bilang tanggal 17 itu jatuhnya hari Jumat Legi. Dia mengatakan begitu. Jumat Legi itu dalam hitungan Jawa artinya Satrio Wirang. Kemudian Rasi mengatakan, kalau ini tidak segera 18 dimunculkan, maka semua pemimpin di negeri ini pada masa akhir jabatannya akan wirang. Dia mengatakan, buktikan Soekarno pada masa akhir wirang. Bagaimana Soekarno diusir? Bagaimana Soekarno jadi tahanan penjara? Wirang. Pak Harto, bagaimana pada masa akhirnya? Wirang. Yang dia diturunkan dengan tidak hormat. Habibie, setelah dia menjabat presiden, wirang juga karena dianggap melepas. Iya kan? Timor Leste. Setelah itu siapa? Mega. Gus Dur. Oh iya, Gus Dur. Bagaimana pada masa akhirnya? Wirang. Iya. Setelah itu siapa? Mega. Mega juga punya kekurangan. Ketika Mega menjabat presiden, MPR menetapkan Bung Karno sebagai pengkhianat negara, tidak dicabut, ditetapkan. Itu wirang menurut saya. Jadi Bung Karno kan kena berzakat MPR yang dulu itu kan kena kasus dianggap ikut pergerakan PKI kan. Maka dia tidak bisa memperoleh gelar pahlawan karena terganjal undang-undang itu. Walaupun sekarang sudah dijadikan pahlawan, undang-undang ini harusnya kan dilepas. Tapi waktu itu MPR mengatakan enggak usah, biarin aja. Ini sudah dengan sendirinya apa itu? Dengan sendirinya gugur. Ketika itu ditetapkan berarti kan ya kita anggap itu menurut saya Mbak Mega itu kurang baik untuk pada bapaknya. Ini pendapat. Ya mohon maaf saya pada pihak keluarga itu. Kemudian siapa lagi? Pak SBY. Mohon maaf. Coba dicek. Ada yang bilang Pak SBY itu juga punya nama yang kurang baik di masa akhir. Karena apa? Ketika dia menjabat presiden, dia mengangkat dirinya sebagai ketua partai. Ini secara secara etika Jawa yang ini, Wong Dewa jadi presiden loh. Waktu itu menjadi pejabat partai. Ini kurang artinya memalukan kalau di ranah kita orang ini memalukan. Jangan. Nah, tinggal Pak Jokowi ini. Ada yang bilang kalau Pak Jokowi nanti tidak menetapkan 18 sebagai hari berdirinya negara. Ada yang mengatakan Pak Jokowi bakal wirang di masa akhir jabatannya. Karena ini kita ngomong analisa dari kata-kata ini. Nah, kemudian mengatakan kalau ini nanti sudah 18 Mas, akan luar biasa. Nanti 17 itu bangsa kita akan kuat. Dan 18 itu ketemunya satu pahing. Satu pahing itu kalau di hitungan Jawa neton yang paling tinggi. Paling tinggi dan itu artinya kuat Mas. Semua simbol-simbol agama itu 9. Wali, Songo. 18 kalau nggak salah. 18 itu ketemunya 1 tambah 8 9 gitu, maksudnya begitu. Ketemunya notnya 18. 18 itu simbol angka 9 gitu saya itu. Nah, 9 ini semua simbol-simbol itu 9. Wali Songo itu karena ingin abadi. Pendiri negara juga 9, panitia 9. Gitu. Sampai ada lambangnya orang Hindu pun 9. Asmaul Husna itu juga 99. 9 tambah 9 18. 18 1 tambah 8 9. Semua 9. Artinya ini memang sebuah seperti sudah disengaja sama bangsa kita dan ada kaitannya dengan takdir Allah. NKRI ini akan abadi. Harapannya karena itu terkait dengan angka 9. Itu Mas. Artinya kalau ini nanti kita peringati terus-menerus, maka negara ini akan kuat, NKRI akan kuat, Pancasila akan kuat, karena itu satu pahing. Lek diyakini negara ini berdiri Jumat Legi, yaitu mau yang terjadi. Satrio Wirang tadi. Satrio Wirang.
Itu baru satu yang jawab. Belum jawaban-jawaban spiritual yang lain. Mengerikan saya. Nah, setelah itu kita ke kiai, Mas. Ke kiai. Ada seorang kiai yang cukup terkenal lah. Beliau itu dulu pernah menjabat wakil ketua MUI Jakarta dan pernah menjadi ketua AUI Jawa Timur. Karismatik, saya kagum dengan beliau. Beliau kita pilih menjadi seorang spiritual yang bisa kita minta petunjuk. Kita sepakat ketika mendatangi para spiritual itu, kita minta waktu 40 hari, Mas. Jadi, kita datang itu begini, Pak Kiai, saya mohon petunjuk, apa betul 17 kemerdekaan bangsa, 18 berdirian negara. Tapi kita ingin dijawab secara penglihatan batin. Kita tidak mau dijawab dengan penglihatan langsung sejarah kita, karena kita udah mempelajari sejarah, hasilnya juga iso dikatakan benar, iso dikatakan salah. Kan datanya kan ini kan rancu begitu. Kita ngomong data ini ada yang bantah. Kemudian kita lepas ranah kita waktu itu masuk ranah spiritual kan begitu. Udah kita lepas, kita nol, kita tanya orang yang bisa melihat alam gaib atau melihat langit lah. Datanglah ke seorang kayak itu. Begitu datang saya katakan, bagaimana beliau jawabnya? Di luar di luar angan-angan kita, beliau mengatakan, gini Mas, saya itu 40 hari kemarin berada di Tanah Suci. Saya tidak ikut, saya tidak di sini. Karena waktu itu ada pemilihan gubernur. Karena nampaknya beliau sengaja menghindari itu. Karena begitu, nampaknya dia tidak mau terlibat itu, dia di Tanah Suci. Kemudian dia pulang, dan dia mengatakan, ketika saya di Tanah Suci, saya sudah tahu soal 17-18. Kaget saya, dia mengatakan. Kemudian saya minta petunjuk seorang syekh di sana, dan saya diperintah membuat tumpeng. Kemudian beliau berkata, jadi Mas, aku tahu itu bukan toko samian, aku udah tahu sejak di Tanah Suci. Ngono jawabannya. Saya nggak kalah ini. Kemudian saya bilang, Pak Yai, mohon ngapunten. Tapi jenengan masih ragu di sana, belum jelas jawabannya. Kan, karena isyaratnya masih tumpeng, ya isyarat baik, tapi kan beliau dengan begini kan semakin yakin dari kami. Kan begitu. Kemudian beliau tertawa. Ini kan di luar dugaan kita. Beliau mengatakan, saya sudah tahu ketika saya di Tanah Suci. Intinya betul. Kemudian saya katakan, Pak Kiai, kalau memang betul, saya minta santri-santri jenengan besok ikut upacara tanggal 14. Siap gitu. Itu Mas. Nah, kemudian saya tanya teman-teman, gimana? Puas belum? Belum. Golek maneh wong sakti, Mas. Kita ketemu penjaga kawah gunung. Nah, seketika sama Mas Raka itu, ya kan? Akhirnya kita kan di sana. Apa jawabannya? Mbah siapa namanya itu ya? Mbah siapa? Mbah Lan. Mbah Lan. Apa jawabannya, Pak? Begini. Kalau kemerdekaan bangsa itu kita semua. Tapi kalau kemerdekaan republik itu kelompok. Kalau saya kemerdekaan bangsa. Masuk akal. Sederhana beliau jawabannya. Kalau kemerdekaan republik, ya kan, itu kan kelompok. Kan republik itu kan pemerintahan. Tapi kalau bangsa ini kan semuanya. Bahkan beliau menyisari saya tangkap, bukan hanya bangsa manusia. Oh, ada bangsa jin, ada bangsa hayawan, ada bangsa alam semesta. Ini juga ikut berperan di dalam kemerdekaan. Jangan salah. Kalau kita mengatakan kemerdekaan republik, mereka tersinggung. Oh iya, betul. Iya kan? Kan ada cerita Nyi Roro Kidul misalkan, apakah mereka berperan? Mungkin ada burung yang waktu itu kirim surat atau apalah, artinya bahwa alam ini merespon Indonesia untuk merdeka. Cerita bambu runcing itu kan bambu ini kan terlibat. Iya kan? Iya. Semua akan terlibat. Nah, ketika kita ngomong kemerdekaan republik, mereka kan nggak diwongkan. Nah, maka kemudian mereka menyarankan untuk kita mengadakan ritual di Gunung Kelut. Iya. Itu pentingnya kemerdekaan bangsa. Jadi bangsa kita itu harus kita munculkan, kita hargai, tidak melupakan sejarah. Iya. Itu masih banyak dan semuanya wah ngeri. Nah, kemudian saya ada lagi agenda lain lagi. Siapa? Kita penjaga Gunung Wilis. Adalah seorang tokoh yang kita anggap di sana. Teman kontak di sana,
kita itu ke sana sudah diterima janjian 3:30 Mas. Sampai sana 3:30 lah. Saya jam 4 kita janjian di Gunung Wilis. Saya datang jam 4. Saya tunggu sampai 4:30 tidak datang. Saya itu kan agak nakal orangnya. Saya itu kalau ngadep kiai gitu. enggak, saya datang 3:30. Oh iya. Sudah sampai sana. Iya. Beliau kan janjikan jam 4. Kalau nggak salah sampai jam 5 belum ditemui. Berarti saya kan nunggu 1,5 jam. Iya. Saya itu orangnya agak nakal. Kalau saya ngadep seorang kiai atau orang sakti, saya itu hanya membatin di dalam hati. Kalau beliau bisa menjawab apa yang ada di hati saya, saya anggap dia sakti. Kalau tidak, berarti belum, kan begitu. Waktu itu nunggu 1/2 jam lebih, dalam hati saya begini, Mbah, dalam hati tapi ya, jenengan itu bukan orang sakti. Saya itu datang ke sini urusan negara, jenengan kak metu-metu gitu. Itu dalam hati, Bang. Yeah. Akhirnya karena saya tidak kuat menahan apa ya kurang sabar, mungkin emosi lah, karena saya itu Rini itu bukan urusan bukan urusan kecil gitu Mas saya. Kok iki nggak keluar karena udah capek gitu. Kemudian saya itu ada tamu-tamu gitu, saya ngomong, mohon maaf Bapak, saya mau menyampaikan sesuatu. Saya datang ke sini urusan negara gitu. Wah, kaget. Urusan negara apa? Gini Pak, saya ingin tanya kepada mbahnya ini. Kami bersama teman-teman lintas komunitas, ada kampung Inggris, jadi teman-teman itu akan mengadakan upacara tanggal 17 memperingati kemerdekaan, 18 berdirinya negara. Ini betul atau salah? Karena apa? Kalau bangsa kita ingin kuat, ya harus 17 itu diperingati. Kalau ingin negara kuat, 18. Saya ingin tanya kepada itu urusan bisnis, aku begitu. Saya bukan urusan golek mangan, bukan urusan negara. Mereka mendengarkan semua. Nah, kemudian yang buat saya kaget, ada salah satu tamu mengatakan, Pak, ngapunten, 2 hari yang lalu mbahnya cerita itu. Saya tidak paham, tapi ketika jenengan cerita saya baru paham. 2 hari yang mbahnya cerita itu, saya langsung, aduh, konangan gitu. Itu Mas, saya heran, ternyata mbahnya itu sudah menyampaikan itu kepada orang 2 hari yang lalu. Tapi tamu itu nggak paham. Ketika saya jelaskan baru paham. Kemudian mbahnya keluar. Apa yang saya katakan? Lanjutkan Mas. Tubuh saya ini terbuat dari api, air, angin, udara. Jangan takut, saya kawal. Nah ini apa jawaban ini menurut saya di luar apa. Jadi beginilah, bangsa kita itu tidak cukup melakukan logika, tidak cukup menggunakan analisa secara spiritual, harus ditempuh. Bung Karno mau menikah dengan Inggit Garnasih, spiritual. Bung Karno mau memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17, itu spiritual. Karena 4 tokoh ulama yang namanya Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Mukti, terus satunya dari Cianjur, yang satunya Raden Mas Sosrokartono, itu memerintahkan harus tanggal 17. Jadi jangan salah, keputusan tanggal 17 itu ranah spiritual. Bahkan Bung Karno mengatakan, potong leher saya tidak akan memproklamirkan ini kecuali nanti tanggal 17. Kan begitu. Kemerdekaan. Nah, wasiat dari para leluhur 4 itu juga kemerdekaan. Proklamirkan kemerdekaan. Itu kita merdeka dulu atas nama bangsa Indonesia. Itu tanggal 17. Kalau kemerdekaan republik, takutnya nanti yang dikira yang berjuang itu republik gitu loh Mas. Kita tuh belum ada negara. Negara tidak memperjuangkan kemerdekaan, tidak. Belum punya pasukan, belum, yang berjuang adalah bangsa. Dan bangsa ini Bung Karno itu mewakili seluruh pahlawan-pahlawan sebelumnya, dari mulai Pati Yunus, ya kan, Diponegoro, semuanya diwakili dengan kata bangsa. Termasuk bangsa gaib juga. Nah, termasuk bangsa gaib. Nah, ini saya melihat ada kesengajaan konspirasi internasional supaya membuat istilah 17 Agustus kemerdekaan Republik. Asmo Kinaryo Jopo. Maka terjadilah hal semacam ini, mungkin tidak lepas dari satu kata-kata itu.
Dan benar-benar terjadi kalau dari presiden-presiden yang kita titeni tadi ya, akhirnya jatuhnya ke Satria Wirang. Iya, ke Satria Wirang. Iya. Ada cerita lagi terkait propaganda ini, Pak Gus? Saya rasa itu yang terbesarnya jelas ya. Iya. Karena kita perlu ingatlah ya bahwa Bung Karno itu pernah mengatakan potong leher saya. Saya tidak akan memproklamirkan kecuali tanggal 17. Nah, ini yang terakhir masih saya teliti, itu adalah tanggal lahirnya Bung Karno. Semua orang mengatakan, semuanya pakar sejarah mengatakan Bung Karno lahir 6 Juni 1901. Saya melihat ini, saya menduga ada konspirasi internasional untuk mengubur Bung Karno, maka hari lahir tahunnya itu diselewengkan. Diganti gitu ya. Diganti. Ini untuk secara spiritual untuk menutup Soekarno supaya auranya terpendam. Karena apa? Data yang kita temukan berdasarkan tulisan tangan bapaknya, Bung Karno lahir pada 6 Juni 1902, bukan 01. Kenapa? Karena dalam teori Jawa, cara menutupi masa itu selalu dimajukan. Gitu Mas. Jadi tanggal 1 Oktober ditutup tanggal 30. Gitu kan. Negara berdiri tanggal 18 ditutup tanggal 17. Bung Karno lahir 1902 ditutup tanggal 1901. Ini memang nutupnya itu di depan untuk mengubur. Itu teorinya Jawa. Ya saya tidak tahu. Monggo yang ahli akan bisa melihat, tapi ini sinyal-sinyal seperti itu. Kalau nanti Bung Karno sudah dikembalikan lahir 1902, luar biasa. Kembalilah Soekarno. Karena ini kalau disinyalir, ini ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Coba, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12. Ya kan? Tahun berapa? 570. Berarti 12 tambah 12. Dalam kacamata Jawa, 12 ini adalah lambang asyhadu alla ilaha illallah, 12 huruf. Kemudian 12-nya lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammad Rasulullah 12 huruf. Jadi lahirnya dan tahunnya kelahiran Nabi Muhammad itu adalah sudah ketentuan Tuhan, orang hebat yang lahir pada angka hitungan 12. Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bung Karno juga begitu. Lahir tanggal 6. Bulannya 6. Tahunnya 1902. 12. Dan Bung Karno itu ya orang hebat, ya walaupun tidak seperti Nabi Muhammad. Tapi ini ada sinyalnya bahwa Bung Karno itu seorang yang dunia. Tahunnya pun Allah tentukan, tanggalnya pun Allah tentukan, bulannya pun Allah tentukan. Dan dari cerita-cerita itu lahirnya pas terbitnya matahari gitu ya. Fajar. Terbitnya fajar. Iya, sama dengan Nabi Muhammad. Maka disampaikan bahwa Bung Karno itu putra sang fajar itu tadi. Berarti kalau di sejarah keluarga itu tanggal lahirnya Bung Karno tahunnya 1902. Berdasarkan tulisan tangan bapaknya. Dan ini sama dengan dokumen di ITB. Sebenarnya ketika kita menemukan pertama, kita itu agak ragu. Ketika data ini ternyata cocok dengan data ITB, kita makin yakin, loh ternyata betul 1902. Begitu. Nah, kita menduga-duga jangan-jangan ini memang ada konspirasi karena hasil penelusuran kita, sumber yang mengatakan 1901 itu dari Nederland. Oh. Berarti yang 1901 itu berita dari Nederland, sumbernya dari Nederland, bukan dari keluarga ya. Bukan dari keluarga. Kalau dari keluarga berdasarkan tulisan tangan ayahandanya sendiri. 1902. Karena dulu belum ada akta, masih Hindia Belanda. gitu.
Ya, saya tidak mengatakan ini benar, tapi ini menarik untuk didiskusikan, dikaji, Kirana. dikaji lebih jauh. Teman-teman yang ngerti soal spiritual mungkin nanti bisa dibantu di kolom komentar gitu, Iya, Pak iya, Kus, iya. ya. Terima kasih Pak Kus untuk Nggih. diskusi hari ini, Nggih. sangat Nggih. menarik dan sangat hebat. Oke, saya mohon maaf. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.